Ya, inilah bocoran PSSI soal pemain pilihan Sinteyong. Persija akan kirim pemain terbanyak untuk timnas U23 Indonesia. Dan informasi bola yang lainnya, Vietnam kena mental dengar rencana timnas Indonesia tambah 4 pemain naturalisasi. Dan yang terakhir, inilah 3 alasan Sinteyong betah melatih timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Anggota Esko PSSI Andri Irawan menyebutkan nantinya Persija dan Borneo FC menjadi tim yang akan mengirimkan banyak pemain kepada timnas U23 Indonesia. Sinteyong dalam waktu dekat akan segera bergerak untuk mempersiapkan skuad Garuda Muda jelang berlaga di Piala Asia U23 2024. Ajang tersebut nantinya akan digelar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Jelang turun di turnamen ini, pemusatan latihan atau TC akan segera digelar dan diperkirakan akan memakan waktu sampai sebulan. Ya, kondisi ini membuat PSSI harus berkomunikasi dengan intens bersama PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi. Andri Irawan menjelaskan Sinteyong sudah memberikan gambaran pemain yang akan dipanggil ke TC nanti. 2 tim yakni Persija dan Borneo FC menjadi salah satu tim terbanyak dengan 4 hingga 5 pemain yang akan dibawa. Permasalahan sekarang kan memang ada beberapa pemain yang banyak diambil Sinteyong dari satu klub ya. Misalnya Persija ataupun Borneo FC itu ada 5 atau 4 pemain, kata Andri Irawan. Nantinya pemain yang sudah dipilih Sinteyong akan coba dikomunikasikan dengan klub. Hal ini pun harus segera dicarikan solusi karena Liga 1 saat Piala Asia U23 digelar sedang dalam masa kritis untuk perebutan juara. Diharapkan ada jalan tengah agar persiapan skuad Garuda Muda dan Liga 1 berjalan dengan lancar. Selain itu, pemanggilan pemain award juga akan cukup sulit karena turnamen ini tidak masuk dalam kalender FIFA dan klub punya hak untuk tidak melepas pemain. Nah, itu mungkin kita akan negosiasi dengan pihak PT Liga dan juga dengan pihak klub. Mungkin sejak awal akan kita bicarakan, kira-kira siapa yang dilepas, siapa yang tidak bisa dilepas, siapa yang bisa memperkuat timnas U23 Indonesia. Dan itu akan negosiasi dan kita akan konsultasi lagi dengan Sinteyong, ujarnya. Andri menambahkan, Sinteyong sudah punya rencana sendiri untuk TC timnas U23 Indonesia, termasuk terkait tanggal dan persiapan yang akan dilakukan. Ya, skuad Garuda sendiri memasang target tinggi untuk lolos dari babak fase grup. Pihak PSSI juga sudah menyampaikan hal ini kepada PT Liga. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, publik Vietnam kena mental mendengar rencana timnas Indonesia yang bakal menambah 4 pemain naturalisasi. PSSI sedang menggeber proses naturalisasi 4 pemain keturunan, yakni bek sayap kiri Nathan Cho Aon, gelandang Tom Heye, winger Ragnar Ortmangun, dan kiper Martin Paes. Ya, harapannya proses keduanya segera rampung agar keempatnya bisa tampil membela timnas Indonesia versus Vietnam nantinya pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024. Kondisi ini membuat publik Vietnam ketar-ketir, apalagi timnas Indonesia baru saja melumat Vietnam dengan skor 1-0 pada Piala Asia di Qatar kemarin. Indonesia pernah menyulitkan timnas Vietnam di Piala Asia 2023 baru-baru ini berkat pemain naturalisasi timnya sebanyak 8 orang yang sebagian besar mereka lahir di Eropa. Dengan munculnya 4 pemain lagi itu, maka Indonesia akan punya sampai 12 pemain naturalisasi dan Sinteyong akan punya skuad yang berkualitas untuk bersaing dengan Vietnam, ujarnya. Pantas saja jika publik Vietnam was-was lihat pergerakan tim Garuda. Pasalnya di dalam negeri mereka sedang memborbardir pelatih timnas Vietnam Philippe Trosier dengan kritik usai tersingkir di fase grup Piala Asia 2023. Ya, pada Piala Asia 2023, Vietnam di tangan pelatih asal Prancis itu finish di dasar klasmen grup D tanpa kemenangan. Dan dari 3 laga mereka selalu kalah dari Jepang dengan skor 2-4, Indonesia 0-1 dan Irak 2-3. Sementara timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah lolos 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Tim Garuda melaju sebagai salah satu dari 4 peringkat ketiga terbaik. Pergerakan Indonesia menambah kekhawatiran pelatih Trosier yang mendapatkan banyak kritikan sejak kekalahan timnas Vietnam di Piala Asia baru-baru ini. Dan memang akan menjadi masalah yang sulit bagi Trosier jika terus menaruh kepercayaannya pada pemain-pemain muda. Selain banyak meninggalkan pemain veteran di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, dan itu pun akan menjadi pertandingan yang sangat mempengaruhi masa depan pelatih asal Perancis ini. Tulis Soha.vm.
Ya, Sinteyong saat ini memang dihadapkan dengan situasi yang dilematis. Di satu sisi, yang merasa betah menangani timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan ini belum kunjung mendapatkan kejelasan mengenai kontraknya yang bakal berakhir pada Juni 2024 nanti. Ketidakjelasan itu cukup dimaklumi mengingat PSSI sudah menetapkan target kepada Sinteyong jika ingin tetap melatih timnas Indonesia. Target yang dimaksud adalah bisa membawa timnas Indonesia U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Ya, Piala Asia U23 2024 pada April sampai Mei mendatang bisa saja menjadi agenda terakhir yang akan dilakoni Sinteyong bersama timnas Indonesia. Meski mendapatkan target yang sulit, dia justru optimis akan membuat tim Garuda Muda lolos hingga semifinal Piala Asia U23. Timnas Indonesia diyakini punya masa depan yang cerah pasca tampil di Piala Asia 2023. Pandangan tersebut diungkapkan pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional Erwan Hendarwanto. Langkah tim berjulukan Garuda ini terhenti di babak 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada beberapa waktu yang lalu. Indonesia harus pulang lebih awal setelah dihajar oleh Australia dengan skor 0-4 pada Minggu 28 Januari lalu. Saya kira masa depan timnas Indonesia pasca Piala Asia memberikan harapan besar ya, berupa prestasi yang akan segera kita dapatkan. Dengan fondasi yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak pengurus PSSI dengan dukungan pemerintah dan peran besar Coach Sinteyong. Jadi timnas masih bisa berkembang ke depannya. Dengan usia pemain rata-rata masih muda, apa yang sudah dimainkan di Piala Asia memberikan harapan besar untuk kemajuan prestasi timnas Indonesia ke depannya. Ya, Jordi Amat dan kawan-kawan memang kalah telak dari Australia, tapi secara permainan Erwan Hendarwanto menilai Indonesia tidak tampil mengecewakan. Malah pada babak pertama, Garuda sukses menggempur pertahanan lawan. Ya kan, secara keseluruhan timnas bisa memberikan perlawanan dengan sangat baik di liga itu, terutama pada babak pertama di mana ritme bermain cukup tinggi. Aliran bola dari lini ke lini mengalir cukup rapi, organisasi permainan terstruktur dengan baik dan bisa menguasai pertandingan. Kan yang membedakan dengan Australia adalah pengalaman saja. 4 gol yang tercipta menunjukkan bagaimana Australia bisa menciptakan ruang dan peluang sekaligus memanfaatkan peluang menjadi gol, ujarnya. Di era pelatih Sinteyong, timnas Indonesia memang kini menjelma menjadi salah satu tim kuat yang tak bisa dipandang sebelah mata lagi. Komposisi skuad Garuda pun terbilang cukup merata dengan kombinasi pemain lokal dan keturunan atau naturalisasi.